Boleh kamu perkenalkan diri kamu dan asal mana? Nama saya si Jonathan Jo, kamu boleh panggil saya si Net. Hai, nama saya Ivy Natalie. Boleh panggil saya Ivy. Nama saya Romol Joey Kondu, saya biasa kena panggil Jay. Hai, nama saya Kolisi, Tahun ini Saya berumur 21 tahun. Dan saya berasal dari Menggatal, Kota Kinabalu. saya berasal dari Tambunan. Tambunan. daerah Membakut Sabah. Pernahkah kamu mendengar tentang istilah FOMO? Dari point of view kamu, apakah maksudnya itu? Pernah. Yang saya paham, FOMO itu adalah singkatan daripada perkataan English, fear of missing out. Takut akan ketinggalan sesuatu benda, terutama sekali perkara-perkara yang menjadi tren semasa. Rasa anxious ataupun dia rasa left out kalau tidak ikut apa yang banyak orang buat. Dia mesti juga ikut. Satu perasaan di mana kita terlalu bandingkan hidup kita dengan orang lain. Adakah kamu pernah merasakan FOMO ketika menggunakan media sosial? Boleh ceritakan pengalaman tersebut? Sedikit pengalaman, ya memang saya tidak menafikan bahwa memang saya pernah rasa perasaan FOMO. Tentang fashion, mungkin dari segi baju, kuku. Lebih-lebih lagi bila saya nampak pencapaian akademik lah. Sebagai contoh, kawan-kawan saya mereka membuat gambar mereka dengan keputusan mereka yang terbaik. Nampak di media sosial, terutama sekali ketika rekan-rekan saya upload gambar mereka berjalan-jalan di tempat yang menarik. Pasal aktiviti dorang pergi hiking, apa-apa sajalah aktiviti dorang buat, macam swimming begitu. Saya pun mau join, saya pun mau juga saya pergi hiking begitu. Macam contoh brand kasut yang baru begitu. Di sana saya akan rasa saya pun mau ini kasut sebab dia cantik. Tempat-tempat yang famous buat masa itu. Jadi saya rasa saya macam ketinggalan aktiviti bersama dorang lah. Lagipun biasalah kalau perempuan nampak barang cantik dia pun mau. Jadi di sana saya kadang-kadang akan rasa saya pun mau beli ini, macam begitulah. Dan di sana saya pun mau ikut, mau join itu tren. Dari sana saya rasa saya tidak yakin dan saya rasa saya kurang berjaya karena saya pun mampu menjadi macam mereka. Jadi saya rasa saya sangat terasa ketinggalan. Itu saja pengalaman saya. Adakah kamu pernah merasakan FOMO disebabkan fashion pakaian? Bagi saya setakat ini belum pernah lagi. Di saya bila saya tengok social media dia ada perubahan fashion. Bagi saya kalau pakaian tuh saya rasa tidak pernah. Tetapi apa yang saya tahu, saya percaya bahwa remaja pada masa kini, generasi muda, mereka terlalu terikut dengan artis-artis. Sebab untuk pakaian saya lebih selesa untuk pakai yang saya rasa sesuai sama diri saya sendirilah. Tren coquette di mana ribbon ataupun reben di kepala ataupun di rambut ataupun di mana-mana. Sebagai contoh, para pempengaruh mereka membuat gambar mereka dengan baju mereka yang berjenama. Jadi dari sana mereka rasa mereka mau ikut juga tren terkini. Contoh dalam tren TikTok, jarang akan beli skirt warna putih yang jarang pakai pergi pantai. Di situ yang saya sangat suka itu skirt. Time itu sejak saya rasa dia comel, tapi sekarang saya rasa itu semua macam bukan diri saya sudah. Jadi sangat merugikan lah. Nampak lebih lain daripada yang lain. Tapi bagi saya, keyakinan dan keselesaan itu adalah fashion yang terbaik. Siapa-siapapun boleh. Apakah kamu pernah beli barang yang orang beli hanya karena FOMO? Sangat pernah, dan barang ini adalah phone case. Barang itu adalah kasut pergi hiking. Slime, yang permainan lendir yang bila tekan dia macam lembik-lembik begitu, tidak melekat. Jenis-jenis kain seperti brand macam El gini begitu banyak orang beli. Jadi saya pun terikutlah mau beli itu pakaian sebab dorong cakap pakaian itu berkualiti. Jadi saya pun tes beli. Saya takut untuk terlepas potongan dan diskon yang ada pada masa itu. Jadi saya tidak mau lepaskan peluang. Saya ended up habis banyak duit lah sebab bila saya beli banyak-banyak, saya bukan juga guna untuk apa-apa. Jadi hiasan and then dia expired macam begitu saja. Phone case itu jarang sudah guna dan bukan sehingga pada hari ini. Tapi lepas saya sudah pergi hiking, lama-kelamaan baru saya muncul rasa penyesalan lah. Rasa seronok tuh sementara saja. Padahal kasut itu saya tidak guna selalu. Pada pendapat kamu, adakah FOMO sesuatu yang negatif, positif, atau kedua-duanya sekali? Dan kenapa?
Pada pendapat saya, FOMO ini boleh dikatakan positif bagi saya. FOMO ini lebih kepada negatif. Mempunyai baik dan buruknya. Bergantung pada individu tersebut, tetapi FOMO ini dia lebih kepada negatif sebab Mengeluarkan berlebihan duit. kadang-kadang FOMO ini dia buat orang tuh stres, mau banding-bandingkan diri sama orang lain. Mau membeli suatu peralatan ataupun barang yang sama. Jadi disebabkan itu, identiti diri dan keunikan creativity semua hilang. Tentang kebaikan pula, Sebagai contoh, terutama sekali dalam kita nampak pencapaian akademik seseorang, saya nampak kawan saya dorang post keputusan mereka yang terbaik, contohnya dalam peperiksaan STPM dan SPM mereka. Jadi di sana saya nampak, mulai dari sana saya perlu belajar lebih berusaha, sentiasa tekunlah untuk gigih belajar supaya saya pun dapat meraih kejayaan macam mereka juga. FOMO itu boleh membuatkan seseorang itu untuk menjadi orang yang lebih baik, diri mereka yang lebih baik. Apakah nasihat kamu kepada mereka di luar sana yang mungkin terlalu dipengaruhi oleh FOMO disebabkan media sosial? Pada nasihat saya, tidak salah untuk FOMO sesuatu benda. Tetapi perlu ada kesederhanaan lah sebab Itu hanyalah sementara, bukan semua itu memberi manfaat kepada diri kita. Dia tidak boleh terlalu lebih-lebih sampai yang membuatkan diri kita itu sendiri stres. Lepas itu barang keperluan kita pula tidak kita terbeli. Kita akan rasa rugi dan semua itu adalah membazirkan. As a student, kita perlu ada kesederhanaan dalam perbelanjaan. Jadikanlah FOMO ini sebagai alat untuk kemajuan diri kita sendiri. Jangan terlalu melihat dengan kehidupan orang lain. FOMO dia tidak akan mendatangkan kesan yang baik dan juga yang buruk. Ini bergantung kepada bagaimana individu itu menghadapi FOMO dan apa tindakan susulan selepas yang dia akan buat. Marilah kita fokus kepada identiti, keunikan diri kita sendiri, dan marilah kita sentiasa bersyukur apa yang kita ada dan juga berusaha untuk mencari kebahagiaan diri kita sendiri.